Masih dalam suasana Paskah, kita akan buka kita di dalam Roma pasal 6 ayat 8 sampai 11. Judul berikutnya mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab ayat 8 demikianlah firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peringatan Paskah bagi orang percaya adalah memperingati penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu kita peringati dari tahun lepas tahun. Apa yang bisa kita petik dari kebangkitan Kristus, yaitu bagaimana iman percaya kita kepada Dia, yaitu kepada Kristus, tidak menjadi sia-sia, karena di situ ada pengharapan, di situ ada penghiburan, di situ ada kekuatan, dimana ketika kita melewati banyak pergumulan hidup, baik di dalam rumah tangga ataupun dalam pribadi lepas pribadi. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita mengalami banyak penderitaan dan pergumulan hidup, karena kita percaya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia itu akan melenyap dengan segala isinya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, dikatakan di sini ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Artinya selama kita berada di dunia ini, kehidupan kita adalah kehidupan bagi Kristus, ataupun juga kehidupan kita bagi Allah, yang Kristus telah dibangkitkan oleh Allah sendiri. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita tetap mengiring Tuhan. Jadi menceritakan kebaikan Tuhan, membagikan kasih-Nya, kita memberikan rela berkorban untuk orang-orang yang kita cintai, ataupun orang-orang yang memusuhi kita tetap mengasihi. Jadi kita memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang, sehingga orang mengalami kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang mengalami kasih Tuhan, karena Kristus telah mati bagi dosa kita, maut telah dikalahkan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku, sehingga kita menjadi banyak berbuah. Artinya buah-buah di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Selanjutnya masih dalam suasana Paskah, di dalam Roma ayat 8 Roma 8 ayat 9 dan 11.
tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi makna kebangkitan Kristus yang kedua adalah roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menyatu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga, baik pribadi lepas pribadi, dalam pergumulan, percayalah bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, bahwa Tuhan sumber penghiburan ketika kita mengalami kesusahan ataupun kedukaan, dan kita percaya kita mendapatkan jalan keluar, yaitu melalui janji-janjinya, sehingga iman percaya kita tetap bangkit untuk lebih mengenal Tuhan. Melalui apa? Roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mengiring Tuhan, mengiring Tuhan baik di dalam suka maupun duka. Artinya kedewasaan penuh oleh roh Tuhan, sehingga dalam perjalanan kita diproses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Artinya kita mengalami tubuh kita dibangkitkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kekekalannya Tuhan. Jadi melalui Paskah ini kita mengerti bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat mulia, itu sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Artinya ketika Kristus di dalam kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak mengalami kekhawatiran, kita tidak mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Ketika Kristus di dalam diri kita dapat mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat mulia, Tuhan Yesus sangat mencintai kita apa adanya, sehingga perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam kehidupan ini. Inilah bagian dari sharing firman Tuhan malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kita tetap mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.